Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desya Junisa Duantara Putri, kelas PGMI 2C dengan NIM 231240097, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam oleh dosen pengampu Dr. Helena Nelis, MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Australia. Bab kali ini akan membahas tentang perkembangan umat Islam yang berada di Australia, yang diawali dengan sejarah umat Muslim datang ke Australia. Dilanjut dengan bagaimana penjelasan pendidikan di Australia dan organisasi Muslim berkembang di Australia. Sedikit pengertian tentang Australia. Benua Australia memiliki nama resmi Commonwealth of Australia yang berarti Persemakmuran Australia. Australia menjadi sebuah negara dan benua yang memiliki negara bagian. Benua Australia merupakan benua terkecil di dunia yang terletak di sisi selatan negara Indonesia. Luas benua Australia adalah 8.945.000 km. Benua Australia memiliki beberapa negara bagian. Meskipun letaknya berdekatan dengan Indonesia, namun benua Australia memiliki iklim yang jauh berbeda dengan Indonesia. Benua Australia pertama kali dihuni oleh suku aborigin pada sekitar 40.000 tahun yang lalu. Tahun 1606, penjajahan Belanda menemukan benua ini dan kemudian jatuh ke tangan kerajaan Inggris dan menjadikannya sebagai tempat pembuangan pelaku kriminal. Baik, selanjutnya, sejarah Islam di Australia. Sejarah Islam di Australia, Islam telah berkembang bukan saja sebagai sebuah agama yang dipraktikkan oleh para pemeluknya di negara-negara barat, akan tetapi menjadi sebuah fenomena sosial, politik, hukum, ekonomi, maupun budaya yang menarik untuk dikaji secara intensif dan mendalam. Begitu juga di Australia. Muslim di Australia memiliki sejarah yang panjang dan dapat diperkirakan datang sebelum adanya pemukiman di Eropa. Beberapa pengunjung awal masyarakat Australia berasal dari bagian timur negara Indonesia, yaitu seorang pedagang dan nelayan. Para Muslim di Australia memulai hubungan dengan daratan Australia diperkirakan pada abad 16 dan 17. Islam pertama kali diperkenalkan ke Australia oleh para pelaut dan penjajah Muslim pada abad ke-17 dan ke-18. Namun, komunitas Muslim yang signifikan mulai terbentuk pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 dengan kedatangan imigran Muslim dari berbagai negara. Abad ke-17 dan ke-18. Pada abad 17, pelaut-pelaut Makassar dari Indonesia telah menjelajahi wilayah utara Australia untuk berdagang dan mencari hasil laut. Beberapa pelaut ini kemungkinan besar berpraktik agama Islam. Pada abad ke-18, pelaut dan penjajah Muslim yang datang dari Timur Tengah dan Asia Selatan juga berinteraksi dengan pesisir Australia. Abad ke-19, kedatangan imigran Muslim pertama yang signifikan ke Australia. Beberapa di antaranya adalah imigran dari India, Afghanistan, dan Mesir yang datang sebagai bagian dari ekspedisi kolonial atau untuk mencari pekerjaan. Namun, komunitas Muslim pada waktu itu masih relatif kecil. Pada awal abad 20, imigran Muslim dari berbagai bagian dunia termasuk Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika Utara mulai datang ke Australia. Mereka umumnya datang untuk bekerja dan berusaha menciptakan kehidupan yang lebih baik. Komunitas Muslim pun bertambah secara perlahan.
Kemudian, pada abad ke-20, perkembangan masjid di Australia cukup mengembirakan karena banyak masjid yang dibuat oleh arsitek yang berasal dari penduduk pribumi Australia. Di antaranya sebagai berikut. Pada tahun 1907, di Brisbane didirikan masjid yang indah dan besar oleh arsitek Sharif Aborsi dan Ismet Abidin. Pada tahun 1967, di Queensland didirikan masjid lengkap dengan Islamic Center di bawah pimpinan Fatty Said Meika. Dan pada tahun 1970 di Meribi diresmikan sebuah masjid yang mampu muatan 300 jamaah dengan imamnya Haji Abdul Latif. Di kota Surry Hill dibangun Masjid Raya Faisal dengan bantuan pemerintahan Arab Saudi. Migrasi ini terus berlanjut dan seiring waktu, komunitas muslim di Australia semakin beragam dengan kehadiran orang-orang dari berbagai latar belakang budaya dan etnis. Baik, selanjutnya pendidikan muslim di Australia. Pendidikan muslim di Australia, masyarakat Australia pada dasarnya bangga akan adanya keanekaragaman budaya yang terdapat di kota-kota mereka. Baik besar maupun kecil, mereka sangat menghargai perbedaan. Setiap umat beragama tidak memiliki larangan untuk menjalankan agamanya masing-masing. Melalui dasar-dasar yang ada inilah, perkembangan pendidikan di Australia diserahkan kepada masing-masing sekolah untuk mengembangkan pendidikannya. Hal ini tidak terlepas dari penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat lokal. Pemerintahnya hanya memberikan pedoman yang berupa tujuan umum pendidikan, yang kemudian lembaga diberikan kebebasan untuk cara mengembangkannya. Hal ini berbeda dengan lembaga pendidikan agama, bahwa tidak ada kurikulum yang dikhususkan untuk sekolah pendidikan agama. Oleh karena itu, pendidikan agama dikelola oleh pihak swasta. Pengelolaan ini membuat para pengampu sekolah dapat memberikan waktu yang lebih efisien dalam permasalahan keagamaan muridnya. Dengan hal yang demikian ini juga membuat pengampu bisa memberikan banyak hal kesempatan untuk mengembangkan teori dan praktik secara mendalam. Oke, selanjutnya organisasi muslim di Australia. Sebagian umat muslim yang datang ke Australia merupakan imigran. Hal ini menunjukkan bahwa muslim di Australia memiliki keanekaragaman. Saat ini tidak hanya masjid yang menjadi simbol umum keislaman di Australia, melainkan dapat dilihat dari organisasi muslim yang ada di sana. Ada beberapa organisasi-organisasi Islam yang didirikan oleh kelompok umat muslim berdasarkan asal negaranya. Misalnya, umat Islam Turki lebih banyak berkelompok dengan sesama Muslim Turki dan kemudian membangun masjid yang dikelola berdasarkan adat istiadat Turki. Selain itu, ada beberapa organisasi Islam yang cukup terkenal di kalangan warga Australia. Di antaranya, yang pertama, AFIC, Australian Federation of Islamic Council. Australian Federation of Islamic Council dibentuk pada tahun 1976. AFIC merupakan bentuk organisasi Islam yang bertaraf nasional. Tugas AFIC sebagai organisasi Islam adalah melaksanakan koordinasi khusus dalam menyampaikan dakwah Islam di seluruh wilayah benua Australia. Yang kedua, ada Federation of Islamic Societies. Federation of Islamic Societies adalah himpunan masyarakat muslim terdiri atas 35 organisasi masyarakat muslim lokal dan 9 dewan Islam negara-negara bagian. Yang ketiga, Muslim Student Association. Muslim Student Association atau biasa disebut himpunan mahasiswa muslim. Organisasi-organisasi ini mengeluarkan majalah Al-Manar
atau majalah berbahasa Arab, dan Australia Mimaret yang berbahasa Inggris. Majalah itu pertama kali dikeluarkan oleh Federation of Islamic Societies. Majalah itu bertebaran di New South Wales, Sydney, Victoria, Melbourne, dan daerah-daerah lainnya. Yang terakhir, Muslim Women's Center. Muslim Women's Center atau Pusat Wanita Islam memiliki tujuan yaitu pelajaran bahasa Inggris bagi kaum muslimin yang baru datang ke Australia dan memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang kurang. Terlebih dari itu, organisasi ini memberikan pelajaran keislaman. Baik, cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon kurang dan lebihnya dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.